Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini adalah sebuah video yang berasal dari sebuah channel Tinggaran. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana ketegangan antar negara bisa muncul dari hal-hal yang tak terduga. Kali ini Malaysia dibuat naik pitam setelah salah satu warga mereka ditangkap oleh TNI akibat kelalaian. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sekedar kesalahpahaman atau ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Mari kita bahas dengan kepala dingin dan mencari hikmah dari kejadian ini. Sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam. Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Dua kapal pencuri ikan asal Malaysia dieksekusi karena beberapa waktu lalu ditangkap Satuan Polisi Air Tarakan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tinggaran. Beberapa tahun yang lalu sering terjadi ketegangan di perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia. Pada waktu itu perbandingan kekuatan antara TNI dan tentara Malaysia bisa dibilang setara lah. Namun sekarang prajurit TNI semakin sigap menjaga wilayah terluar Indonesia. Ya, kalau ada negara luar yang melanggar akan langsung diamankan. Seperti contohnya nelayan-nelayan Malaysia yang sering tertangkap mengambil ikan di wilayah bagian Indonesia. Malaysia ditangkap mencuri ikan di perairan Tarakan, Indonesia. Sejumlah nelayan yang menggunakan perahu dengan bendera Malaysia ini ditangkap oleh patroli polisi khusus Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan. Sebelum berhasil ditangkap, para pelaku sempat berupaya melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran di laut lepas. Dari penangkapan ini, petugas menyita barang bukti berupa ikan tangkapan sebanyak 160 kg. Kini, akibat perbuatannya, para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu terancam hukuman 8 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Sabah harus dijadikan sebagai negeri pangkalan tentera Malaysia, terutamanya di sebelah pantai timur, memandangkan sehingga ke saat ini Sabah masih di bawah radar militer asing. Ambillah pengajaran terhadap apa yang berlaku di Sabah pada 2013 dulu. Bahkan sehingga ke saat ini penculikan terhadap rakyat dan pelancong asing masih berlaku di sana. Begitu juga dengan penyelundupan parti yang masih berluasa. Hantar lebih banyak aset tentera kita di sana. Ya, memang kita ada kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah atau ESKOM. Namun pada saya ia masih belum cukup ampuh untuk menjaga sempadan. Antara cara lain ialah pihak ATM boleh merekrut lebih ramai rakyat Sabah untuk menjadi tentera dan menyediakan sebuah platform ala KLKM yang dikhususkan kepada anak-anak muda Sabah dalam usaha mempelajari seni bertahankan diri dan asas ketenteraan. 4 buah pesawat tempur Sukhoi dari Skuadron Udara 11 Lanut Hasanuddin Makassar tiba di Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara setelah melakukan operasi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Operasi dimaksudkan untuk pengamanan atas perairan Ambalat, Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sebanyak 3 pesawat tempur F-16 dari Skadron 3 Madiun terparkir di Bandara Udara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk melakukan pengamanan Selat Ambalat, 2 pilot pesawat tempur F-16, Kapten Penerbang Ferry Rahman dan Mayor Penerbang Agus Dwi Arianto, pagi itu akan melakukan patroli udara di kawasan Blok Ambalat. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam. Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang. Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again. Akan nomor 1 semua. Misalnya selepas 10 tahun Sukhoi, dia sudah perlu pergi kepada meja, yaitu memperbaiki yang meja sama ada kita hantar semula ke Rusia untuk diperbaiki ataupun membawa pakar-pakar tempatan kalau ada untuk memperbaikinya. Soalnya peruntukan tidak cukup. Saya tidak mau. Misalnya saya senang jawab. Apa yang saya jawab ini saya boleh blame kerajaan terdahulu. Kita blame kerajaan dulu boleh, tapi tidak menyelamatkan masalah. Sebab itu kira bila kita pegang kerajaan, segala apa yang kelemahan itu kita akan baiki
dan kita tak akan ulang kalau ada kesilapan yang dulu. Ledakan kapal secara serentak dilakukan di Tarakan, Kalimantan Utara. 2 kapal pencuri ikan asal Malaysia dieksekusi karena beberapa waktu lalu ditangkap Satuan Polisi Air Tarakan. Dua kapal masing-masing bernama KM Nagamas dan KM Teluk Kowi yang diledakkan merupakan kapal dengan bendera Malaysia karena tertangkap mencuri ikan di perairan Ambalat, Kabupaten Nunukan pada akhir Februari lalu. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safarudin memimpin langsung peledakan kapal di Tarakan dengan komando dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan memimpin langsung penenggelaman 23 kapal ilegal asing yang berhasil ditangkap. Total keseluruhan sudah 174 kapal asing yang ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia. 3, 2, 1, ledakan! Berhubung dengan kapal Equanimity ini yang bernilai 1,000 juta, 1,000 juta, ya Paris Sulong ya, Paris Sulong 1,000 juta ni kapal ni, Equanimity ni, ya, ni maknanya 1 bilion ringgit, ya, Datuk Seri ya, ianya saya mencadangkanlah ya supaya nama kapal tu kita tukar, ya. Kita jangan panggilnya Equanimity. Equanimity ni maknanya ketenangan, keamanan, ya, bila melanda lautan yang bergelora, kononnya kapal itu dalam keadaan aman dan tenang, ya. Tapi kita tukar daripada equanimity, kita tukar kepada ignominy, ya, ignominy ataupun the non-standard version ignominy, ya, yang mana malu besar, ya, maknanya malu besar, ya. Ianya merupakan kapal yang melambangkan malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu oleh kerana kapal yang dibeli dengan duit rakyat Malaysia yang 1,000 juta itu telah ditahan oleh Indonesia dan ditayang dalam televisyen dan berita mereka sebagai satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan arah. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan kita masih lemah jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti dulu, terutamanya melihatkan keadaan terkini di Laut Cina Selatan yang kelihatannya semakin tegang. Anda kena ingat, kalau ada sebuah saja negara di Asia Tenggara yang berperang dengan negara asing, terutamanya dengan negara kuasa besar secara rasmi, maka impaknya adalah pada semua negara Asia Tenggara. Dan pada waktu itu, hanya kita jaga kita, kerana setiap negara akan memfokuskan keselamatan negara mereka sendiri. Lupakan bantuan daripada negara asing kerana ianya bukan mudah. Memandangkan setiap negara yang nak bantu itu ada habuannya. Sekarang fikirkan pula, berapa ramai dalam kalangan kita yang nak jadi sukarelawan perang nanti? Kalau kita sanggup pun, persoalannya, adakah kita tahu bagaimana nak menggunakan senjata? Nak perang ni bukan setakat menembak,
Sebab tu pada pandangan saya, PLKN wajib diadakan semula supaya tahu asas dalam pertahankan diri dan menggunakan alat senjata. Kita jangan berangan. Jika video ini berisi suatu peristiwa yang memicu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, maka ada beberapa kalimat yang bisa saya reaksi untuk video berikut ini. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa setiap negara harus lebih berhati-hati dalam menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Semoga komunikasi dan diplomasi tetap menjadi solusi utama dalam setiap perbedaan. Insiden ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku di setiap negara. Semoga kejadian serupa bisa dicegah dengan peningkatan kesadaran dan kerjasama. Daripada saling menyalahkan, mari kita jadikan ini pelajaran agar hubungan antara Indonesia dan Malaysia semakin erat dengan cara menghormati peraturan masing-masing. Malaysia dan Indonesia punya sejarah panjang sebagai saudara serumpun. Jangan biarkan insiden ini memperkeruh hubungan, justru harus jadi bahan evaluasi kedua negara. Dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah lautnya, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum di perairan Nusantara. Hingga saat ini sebanyak 174 kapal asing, termasuk 2 kapal berbendera Malaysia, telah ditenggelamkan sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan sumber daya laut. Langkah ini menjadi pesan kuat bahwa Indonesia tidak akan berkompromi dan menjaga hak-haknya di laut. Indonesia adalah negara besar dengan potensi luar biasa. Kami lebih memilih fokus pada pembangunan dan kerjasama daripada terjebak dalam persaingan yang tidak produktif. Setiap negara punya kelebihan dan kekurangan. Daripada saling meremehkan, mari kita saling mendukung untuk kemajuan bersama. Kami percaya bahwa tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Indonesia akan terus membuktikan kemampuannya melalui prestasi nyata. Dengan pendekatan seperti ini, kita tidak hanya menjaga martabat, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang dewasa dan berkelas. Bagaimana pendapatmu? Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya kehati-hatian, komunikasi, dan penghormatan terhadap hukum setiap negara. Ketegangan antar negara bisa muncul dari kesalahpahaman, tetapi solusi terbaik selalu datang dari dialog dan kerjasama. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar hubungan antara Indonesia dan Malaysia tetap harmonis. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap bijak dalam menyikapi setiap informasi.